Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Isa Tadila dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi tahun 2022. Nah, di sini aku mau memaparkan studi kasus atas fenomena ekonomi dunia. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Pasti udah nggak asing kan sama yang namanya krisis energi global. Krisis energi global menjadi salah satu fenomena ekonomi dunia loh, dan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada tahun 2024. Perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan, kebijakan transisi energi di Eropa dan Amerika Serikat, serta meningkatnya permintaan energi di negara-negara berkembang seperti India, Cina, semua berkontribusi pada ketidakstabilan pasar energi. Nah, kalian tahu nggak kalau fenomena ini berdampak pada banyak hal loh, contohnya kenaikan harga energi, inflasi di berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana krisis energi global ini terjadi dan dampaknya terhadap perekonomian di dunia. Kira-kira apa aja sih yang menyebabkan krisis energi global itu terjadi? A few moments later. Ternyata krisis energi global itu terjadi ketika permintaan energi melebihi pasokan yang tersedia. Penyebab krisis energi global pada tahun 2024 ini meliputi: yang pertama ada konflik geopolitik seperti perang di Ukraina yang mempengaruhi pasokan gas alam dan minyak dari Rusia ke Eropa. Yang kedua, kebijakan transisi energi menuju energi terbarukan yang meskipun jangka panjangnya positif, menciptakan kesenjangan antara permintaan energi saat ini dan kapasitas energi bersih. Yang ketiga, meningkatnya permintaan energi dari negara-negara berkembang yang semakin industrialisasi. Terus apa aja ya dampak dari krisis energi tersebut? Salah satunya ada lonjakan harga minyak dan gas yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi, sehingga memicu inflasi global. Kalian tahu nggak kalau Eropa menjadi wilayah yang paling terdampak oleh krisis energi global loh? Terutama karena ketergantungan yang besar pada gas alam dari Rusia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Eropa memberlakukan sanksi yang membatasi impor energi dari Rusia, memicu krisis pasokan gas. Harga energi di Eropa melonjak, menyebabkan inflasi yang tinggi, terutama di sektor utilitas dan transportasi. Banyak negara Eropa terpaksa kembali menggunakan batu bara sebagai solusi jangka pendek meskipun bertentangan dengan agenda lingkungan mereka. Jerman hidupkan lagi PLT batu bara. Tren energi hijau ramah lingkungan sedang gencar digalakan di seluruh penjuru dunia. Termasuk Indonesia yang mulai meningkatkan energi ramah lingkungan dan mengurangi energi berbahan fosil, termasuk batu bara. Namun negara maju Jerman malah menyetujui pengoperasian kembali pembangkit listrik berbahan bakar lignit atau batu bara coklat. Pembangkit listrik tenaga batubara ini akan beroperasi mulai Oktober 2023 hingga akhir Maret 2024 di seluruh Jerman. Kementerian Perekonomian Jerman menjelaskan, pengoperasian kembali pembangkit listrik batubara ini untuk menggantikan gas alam yang langka pada musim dingin ini. Kabar ini diberitakan Reuters, Kamis 5 Oktober 2023. Operasional pembangkit listrik ini juga untuk menghindari kekurangan energi, kata Kementerian Jerman. Negara maju di Eropa memang sedang menghadapi ancaman krisis energi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, impor gas Rusia ke negara sekutu NATO, seperti Jerman berkurang. Pada musim dingin tahun 2022, pemerintah Jerman mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batubara dengan total output sebesar 1,9 gigawatt jam. Di Asia sendiri, krisis energi berdampak besar di negara-negara dengan permintaan energi yang tinggi. Contohnya nih ya, seperti Cina, India,
Nah, ketergantungan mereka pada impor minyak dan gas untuk mendukung sektor manufaktur yang besar membuat harga energi yang tinggi menambah tekanan inflasi domestik. Berikut ini adalah contoh proses manufaktur di Cina. Di sisi lain nih, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia yang merupakan produsen energi mengalami peningkatan pendapatan dan ekspor yang tinggi. Nah, kalian tahu nggak apa aja sih dampak dari energi global ini? Lonjakan harga energi memiliki efek berantai pada perekonomian dunia. Kenaikan harga minyak, gas, dan listrik menyebabkan kenaikan biaya produksi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga pertanian. Hal ini meningkatkan harga barang dan jasa secara umum, menciptakan gelombang inflasi global. Di beberapa negara, bank sentral merespon dengan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Krisis energi global tahun 2024 menunjukkan bagaimana ketergantungan dunia pada energi fosil masih sangat tinggi. Meskipun ada dorongan untuk transisi ke energi terbarukan, krisis ini menyebabkan inflasi global yang memperburuk situasi ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan harga energi. Di masa mendatang, penting bagi negara-negara untuk memperkuat ketahanan energi mereka dengan berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga krisis energi ini menjadi pelajaran bagi dunia untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan energi di masa depan. Krisis energi global tahun 2024 menunjukkan bagaimana ketergantungan dunia pada energi fosil masih sangat tinggi. Meskipun ada dorongan untuk transisi ke energi terbarukan, krisis ini menyebabkan inflasi global yang memperburuk situasi ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang rentan terhadap guncangan harga energi. Di masa mendatang, penting bagi negara-negara untuk memperkuat ketahanan energi mereka dengan berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan dan diversifikasi sumber energi. Infografi solusi untuk mengatasi krisis energi. Yang pertama ada investasi di energi terbarukan, yang kedua ada diversifikasi sumber energi, dan yang terakhir ada penguatan kerjasama internasional untuk stabilitas pasar energi. Transformasi organisasi yang dilakukan Pertamina sejalan dengan corporate action untuk menghadirkan energi bagi negeri. Komitmen tersebut diwujudkan dalam alokasi anggaran yang meningkat drastis untuk investasi energi di tahun 2021. Berbagai upaya pemerintah dan Pertamina terus dilakukan demi terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional.
Melalui 8 langkah yang disiapkan, Pertamina telah bersiap menghadapi energi baru terbarukan di tahun 2021 dengan target dan strategi.